seorang majikan asal Hong Kong yang baru melahirkan bayi di luar nikah yang ditinggal calon suami akibat kecelakaan lalu lintas, TKI Indonesia sukses menolongnya. Apa yang akan dilakukan TKW tersebut? Simak kisahnya. Hujan mengguyur kota Hong Kong dengan deras malam itu. Di luar jendela kaca apartemen lantai 20, kilatan petir sesekali menyambar langit gelap, menciptakan bayangan aneh di dinding ruangan. Dita berdiri di dekat boks bayi, menggoyang perlahan ranjang kecil berisi bayi mungil berusia 2 minggu. Suara tangis yang tadi nyaring kini mereda menjadi gumaman pelan, sesekali diselingi cegukan manja. Dita menatap wajah polos si kecil, Audrey, dan tak bisa menahan senyum sendunya. Tapi tak jauh dari sana, di sudut ranjang besar, duduk seorang wanita muda dengan wajah sembab, rambut awut-awutan, dan tubuh menggigil meski ruangan cukup hangat. Elaine, majikannya yang baru saja melahirkan, tampak seperti kehilangan arah. "Dia pergi, Dita. Dia benar-benar pergi," suaranya lirih, parau, hampir tertelan gemuruh hujan. Dita hanya menoleh, tak berkata apa-apa, menunggu kalimat berikutnya yang ia yakin akan membuat jantungnya tercekat. Dan benar saja, dengan suara gemetar, Elaine melanjutkan, "Dan dia bahkan belum tahu kalau bayi ini bukan anaknya." Dita diam terpaku. Ucapan itu membenarkan firasat yang sejak lama tertanam di benaknya. Selama bekerja di rumah Elaine, terutama sejak wanita itu mengumumkan kehamilan yang mendadak lalu menikah terburu-buru, Dita sudah merasa ada yang tak biasa. Elaine, seorang direktur muda di perusahaan properti, wanita mandiri yang selama ini hidup sangat tertata dan logis, mendadak mengaku hamil 3 bulan dan menikah diam-diam dengan mantan kekasih SMA-nya, yang bahkan tak pernah ia sebut-sebut sebelumnya. Pernikahan itu berlangsung tanpa resepsi, hanya upacara sipil yang Dita tahu tidak dihadiri keluarga. Dita tidak berani bertanya lebih jauh, karena tahu batasnya sebagai pekerja rumah tangga. Tapi semuanya menjadi lebih jelas ketika seminggu sebelum persalinan, sang suami meninggal mendadak dalam kecelakaan motor di Causeway Bay, terpental karena ditabrak mobil delivery. Kini Elaine bukan hanya janda, tapi juga ibu dari bayi yang bukan anak mendiang suaminya. Rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh Elaine, kini keluar dalam bentuk tangis dan bisikan putus asa. "Kalau orang-orang tahu, aku akan hancur, Dita." Elaine menatap kosong ke jendela, lalu kepantulan wajahnya sendiri yang tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya baru 32 tahun. "Aku sudah kehilangan pekerjaanku. CEO-ku tidak ingin nama perusahaannya dikaitkan dengan skandal pribadi. Aku sudah dianggap membawa malu. Kalau masyarakat tahu bahwa Audrey lahir dari hubungan di luar nikah, aku akan jadi bahan gosip seumur hidupku." Dita mengangguk perlahan, mencoba memahami beban yang begitu berat di pundak majikannya itu. Ia memang bukan siapa-siapa, tapi Dita tahu rasanya menjadi perempuan yang dikucilkan hanya karena pilihan hidup yang sulit. Elaine bukan wanita jahat, ia hanya jatuh cinta di waktu yang salah, kepada pria yang tak bisa bertanggung jawab, lalu mencoba menutupi semuanya dengan menikahi pria lain yang bersedia menyelamatkan mukanya. Namun takdir malah merenggut satu-satunya tamengnya, suami itu, tepat saat ia hendak memulai babak baru dalam hidup. Kini yang tersisa hanya anak kecil yang tak berdosa, dan Elaine yang ditinggal sendirian di dunia, yang tak pernah berhenti menghakimi. Dita duduk di tepi ranjang, mendekati Elaine perlahan. Ia merasa dadanya sesak melihat majikannya yang dulu selalu tampil percaya diri dan tegar, kini rapuh seperti daun kering di musim dingin. "Miss, saya nggak tahu harus bilang apa," ucap Dita pelan, menghindari menatap langsung. Ia takut tatapannya menunjukkan rasa iba. "Tapi saya percaya, Tuhan pasti bukakan jalan.
Elaine hanya menggeleng pelan, senyumnya pahit. Tuhan bahkan mencabut satu-satunya orang yang bisa menutupi dosaku, katanya getir. Dita terdiam lama. Di kepalanya ada satu ide gila yang muncul. Ide yang sudah menari-nari sejak mendengar kabar kematian suami Elaine. Tapi selalu ia tekan karena rasanya terlalu tidak masuk akal. Namun melihat keadaan malam itu, melihat Elaine yang sudah tak tahu lagi bagaimana caranya bertahan, Dita tahu ia tak bisa hanya duduk diam. Ia menelan ludah, lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Kalau saya boleh usul, bagaimana kalau saya yang menikahi Miss Elaine?" Suasana langsung hening, hanya suara hujan yang masih menampar jendela dan napas Audrey yang tenang di boks bayi. Elaine perlahan menoleh, menatap Dita dengan mata lelah dan alis berkerut. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Dita menggenggam kedua tangannya sendiri di pangkuan, seolah sedang menahan gemetar. Maksudnya, kalau Miss menikah sama saya, orang-orang mungkin akan percaya bayi ini anak kita. Miss bisa jaga nama baik. Saya nggak punya apa-apa, Miss. Nggak ada yang peduli saya nikah sama siapa. Tapi Miss punya nama, karier, masa depan. Saya cuma pengen bantu. Elaine membeku di tempat. Butuh waktu lebih dari 1 menit untuk meresapi kata-kata Dita. Lalu ia bertanya, "Kau serius? Ini bukan drama, Dita. Ini hidupku." Dita mengangguk. Kali ini lebih mantap. "Saya serius. Saya tahu ini gila, tapi saya siap. Saya tahu Miss bukan butuh cinta sekarang. Miss cuma butuh seseorang yang berdiri di samping Miss." Air mata yang mengering di pipi Elaine mengalir lagi. Tapi bukan karena putus asa. Kali ini ia menangis karena terharu. Karena untuk pertama kalinya sejak semua musibah ini menimpa, ada satu orang yang tak menilai, tak menghakimi, hanya ingin membantu dengan tulus. Elaine terdiam cukup lama. Tatapannya kosong menatap lantai, seperti sedang menghitung ulang semua pilihan hidupnya yang terasa runtuh satu persatu. Dita tahu ucapan tadi tak akan langsung diterima. Wajar jika ide semacam itu terdengar gila, bahkan oleh dirinya sendiri. Tapi ia juga tahu, kadang hanya pilihan gila yang tersisa ketika dunia telah menutup semua pintu yang masuk akal. Elaine akhirnya membuka mulut dengan suara nyaris tak terdengar. "Dita, kau sadar apa yang kau tawarkan? Ini bukan hanya soal menikah di kertas. Ini soal hidupmu, masa depanmu." Dita menggigit bibir bawahnya, lalu mengangguk. "Saya sadar, Miss. Tapi saya juga sadar saya nggak punya apa-apa yang bisa saya korbankan. Pekerjaan saya cuma sampai kapan visa saya berlaku. Kalau Miss mau, saya bisa bantu jaga nama baik, Miss. Saya rela tanda tangan apa saja. Bukan karena saya mau apa-apa, tapi karena saya nggak tahan lihat Miss sendirian kayak gini." Kata-kata itu membuat Elaine menutup wajah dengan tangan. Tangisnya pecah lagi, kali ini tanpa suara. Hanya bahu yang terguncang dan tubuh yang menunduk, seperti beban dunia menindihnya habis-habisan. Dan dalam tangis itu, ada jawaban yang diam-diam mulai tumbuh. Mungkin Dita bukanlah malaikat, tapi ia adalah satu-satunya manusia yang tetap tinggal ketika semua orang pergi. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kabut. Elaine tak langsung menjawab, tapi ia juga tak menolak. Ia lebih banyak diam, menghabiskan waktu memandangi Audrey, yang kini makin sering tertawa kecil saat diajak bicara. Dita tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih. Ia mulai mengurus dokumen, mencari tahu tentang legalitas pernikahan sipil antara WNI dan warga Hong Kong. Ia menghubungi konsulat, membaca blog para TKI yang pernah menikah dengan warga lokal, bahkan diam-diam belajar istilah hukum dalam bahasa kanton. Pada hari ketiga, saat sedang mengganti popok Audrey di ruang tengah, Elaine akhirnya bicara.
Kalau kita lakukan ini, aku tak akan pernah bisa membayarnya kembali. Dita menoleh cepat, jantungnya berdebar. Saya nggak minta bayaran apa-apa, Miss. Elaine menarik napas panjang. Aku tahu, dan justru karena itu, aku merasa semakin bersalah. Ia memandang Dita sejenak, lalu berkata pelan, kau bisa tetap panggil aku Miss kalau kau mau. Tapi saat kita tanda tangan nanti, aku akan benar-benar jadi istrimu, setidaknya di depan hukum. Kalimat itu membuat Dita merinding. Ia mengangguk perlahan, mencoba menelan kenyataan baru itu. Dalam hati kecilnya ada getaran yang tak bisa ia bantah, bukan tentang harapan, tapi tentang tanggung jawab yang kini terasa jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan rumah tangga. Mereka memilih hari Selasa pagi untuk pernikahan sipil. Tidak banyak alasan, hanya karena hari itu kantor catatan sipil tidak terlalu ramai dan Dita sedang libur kerja. Elaine mengenakan blus putih polos dan celana panjang hitam. Rambutnya dikuncir rapi, wajah tanpa riasan, tapi tetap terlihat cantik dengan keteguhan yang baru. Dita mengenakan kemeja pinjaman dari tetangga sesama TKI, kebesaran sedikit, tapi masih layak. Audrey tidur pulas di dalam gendongan bayi di dada Dita, seolah tak menyadari bahwa hari itu akan mengubah hidup mereka semua. Petugas pernikahan membaca beberapa dokumen, lalu meminta mereka berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan formal. Tak ada I do penuh emosi, tak ada ciuman romantis, hanya tanda tangan di atas kertas dan segel merah yang dibubuhkan resmi. Selamat ya, kalian pasangan yang kuat, ujar petugas wanita itu sambil tersenyum hangat. Tak banyak yang bisa bertahan bersama setelah melalui masa sulit seperti ini. Elaine dan Dita hanya tersenyum kecil, saling melirik tanpa kata. Senyum canggung, tapi ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan dalam hati mereka masing-masing. Rasa saling percaya, meski belum ada cinta. Hari itu mereka pulang ke rumah dengan tangan menggenggam dokumen pernikahan dan bayi mungil yang masih belum mengerti apapun. Di dalam kamar, Elaine duduk di ranjang sambil menatap kertas yang kini menyatakan Dita sebagai suaminya secara hukum. Lucu ya, katanya pelan. Aku tumbuh dengan mimpi menikah dengan pria tinggi, mapan, mungkin lulusan luar negeri. Tapi justru yang menolongku saat semua orang pergi adalah asisten rumah tanggaku sendiri. Dita menggaruk tengkuknya, tersenyum malu. Saya juga nggak pernah mimpi nikah sama bos, candanya pelan, mencoba mencairkan suasana. Elaine tertawa kecil, tapi di matanya masih ada gurat lelah. Dita, aku nggak tahu ini akan berjalan berapa lama. Aku tidak bisa menjanjikan kebahagiaan. Mungkin suatu hari, aku akan menyuruhmu pergi. Dita menunduk, lalu berkata dengan tenang, saya di sini bukan buat bahagia, Miss. Saya di sini buat bantu. Dan kalau nanti Miss suruh saya pergi, saya akan pergi. Tapi selama saya masih dibutuhkan, saya akan tetap di sini. Waktu berjalan, dan dunia mulai terbiasa dengan kebohongan kecil mereka. Tetangga menyapa mereka dengan panggilan suami istri. Teman-teman lama Elaine yang masih berhubungan lewat media sosial merasa lega melihat fotonya bersama pasangan dan bayi mereka, mengira semua telah kembali normal. Tidak ada yang tahu cerita di baliknya. Mereka mulai membentuk ritme hidup baru. Elaine bekerja dari rumah sebagai konsultan lepas, Dita mengurus Audrey dan menjaga rumah. Tidak ada kecanggungan lagi saat mereka duduk makan malam bersama, atau saat Dita ikut menenangkan Elaine dari mimpi buruknya. Terkadang, aku merasa seperti ibu rumah tangga sungguhan, ujar Elaine sambil memotong sayur di dapur. Padahal aku dulu kerja 12 jam sehari, lupa bagaimana rasanya memeluk bayi. Dita hanya tersenyum dari ruang tengah sambil menyuapi Audrey. Mungkin ini bukan hidup yang Miss rencanakan, tapi siapa tahu ini hidup yang Miss butuhkan. Kata-kata itu terucap begitu saja.
Tapi ketika mata mereka bertemu, ada kesepahaman diam-diam yang tak butuh penjelasan. Dua manusia terhubung bukan oleh asmara, tapi oleh luka yang saling mereka jaga. Dan di tengah-tengah mereka, seorang bayi mungil yang mengubah segalanya. Hari-hari setelah pernikahan itu tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Justru setelah status mereka berubah secara hukum, beban emosional yang ditanggung Elaine semakin terasa. Ia sering terbangun tengah malam dalam keadaan panik, napas terengah, keringat dingin membasahi dahi, dan tangis tertahan mengguncang bahunya. Kadang, ia menatap Audrey lama-lama seperti hendak meminta maaf pada bayi itu. "Aku ibu yang buruk, aku bahkan sempat ingin menyerah," bisiknya suatu malam ketika Dita menemukan Elaine menangis di lantai kamar mandi, memeluk lututnya sendiri. Dita tidak bicara banyak malam itu. Ia hanya duduk di lantai dingin, memeluk Elaine diam-diam seperti kakak memeluk adik yang hilang arah. Pagi-pagi, ketika Elaine masih tertidur, Dita sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan dan mengganti popok Audrey. Perlahan, ia menggantikan semua peran yang tak sempat Elaine jalani. Bukan karena ia merasa lebih mampu, tapi karena ia tahu, di balik semua luka dan rasa bersalah, Elaine masih mencoba untuk bertahan. Dan dalam proses bertahan itu, Dita memutuskan untuk menjadi tiang yang bisa disandari, meski ia sendiri sering merasa lelah dan ragu. Suatu malam saat hujan kembali turun, Dita menemukan Elaine duduk di dapur sendirian, mengenakan sweater dan memegang cangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya sayu, matanya sembab. "Kenapa kamu masih di sini, Dita?" tanyanya tiba-tiba tanpa menoleh. Dita yang baru saja selesai menidurkan Audrey, terdiam sejenak di ambang pintu, lalu melangkah mendekat. "Karena Miss belum menyuruh saya pergi," jawabnya setengah bercanda, tapi dengan suara lembut. Elaine menatapnya, bibirnya bergetar. Aku tahu kamu bisa saja berhenti kapanpun. Kamu bisa kembali ke Indonesia, cari pekerjaan lain, hidup bebas, tapi kamu tetap di sini. Kenapa?" Dita duduk di seberangnya, tangannya memutar cangkir kosong. "Karena kamu gak sendiri, Miss," katanya pelan. "Dan karena Audrey butuh ibunya. Kalau bukan saya yang bantu, siapa lagi? Saya gak tega lihat kamu berjuang sendirian." Elaine menunduk, air mata kembali menetes. Tapi kali ini tangisnya tak disertai rasa malu atau putus asa. Ia merasa dilihat bukan sebagai wanita yang gagal atau berdosa, tapi sebagai manusia yang sedang terluka dan butuh teman. Minggu berganti bulan. Audrey tumbuh menjadi bayi ceria yang suka tertawa saat digelitik dan menendang-nendang saat mandi. Elaine perlahan kembali menata hidupnya. Ia tak lagi bekerja sebagai direktur, tapi mulai merintis usaha kecil menjual produk perawatan bayi secara online. Dari rumah kecil mereka, ia menjawab pesan pelanggan sambil sesekali menengok ke ruang tengah, di mana Dita bermain cilukba dengan Audrey. Reputasinya di kalangan rekan bisnis perlahan pulih, apalagi setelah semua orang mengenal keluarga kecil Elaine yang harmonis. Tak ada yang mencurigai pernikahan mereka, hanya perjanjian diam-diam. "Kamu sekarang jadi selebgram," canda Dita sambil menunjukkan unggahan terbaru Elaine yang mendapat banyak komentar pujian. Elaine tertawa kecil lalu berkata, "Lucu ya, dulu aku pikir karir adalah segalanya. Sekarang aku cuma ingin bisa menyuapi Audrey bubur sampai habis." Dita tersenyum hangat. Kadang yang sederhana justru bikin kita merasa utuh. Mereka mulai terbiasa menjadi tim. Dita bukan lagi sekadar TKI, dan Elaine bukan lagi bosnya. Mereka adalah dua orang dewasa yang belajar menjalani hari bersama, saling menopang, dan secara perlahan mulai mengisi kekosongan dalam hati masing-masing. Sore itu, mereka berjalan di taman perumahan sambil mendorong stroller Audrey. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga musim semi yang sedang bermekaran. Anak-anak lain bermain di lapangan rumput.
sementara orang tua mereka duduk mengobrol di bangku taman. "Dita, kadang aku lupa ini semua cuma pura-pura," ujar Elaine sambil menatap Audrey yang tertidur pulas. Dita menoleh cepat, sedikit terkejut dengan kalimat itu. "Aku juga, tapi entah kenapa rasanya nyaman," jawabnya jujur. Elaine tersenyum, lalu memandang Dita dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ada kehangatan di matanya, bukan sekadar rasa terima kasih, tapi semacam ketenangan yang tumbuh dari kedekatan yang tulus. Mereka berjalan dalam diam beberapa saat, menikmati ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh dua orang yang pernah melewati badai bersama. Di tengah sunyinya sore itu, Dita sadar bahwa sesuatu telah berubah. Ia tak lagi berpikir sebagai penolong atau pengganti. Ia merasa menjadi bagian dari cerita ini, sebagian penting dari hidup Elaine dan Audrey. Dan anehnya, ia tidak takut, ia hanya bersyukur. Malam itu, setelah Audrey tertidur dan lampu-lampu rumah mulai diredupkan, Elaine mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam laci. Ia menggenggam kotak itu sambil menatap Dita yang sedang melipat pakaian bayi. "Dita, aku tahu ini aneh, tapi aku ingin memberimu sesuatu." Dita menoleh, sedikit bingung. Elaine berdiri dan menyodorkan kotak itu. Dita membukanya perlahan, dan di dalamnya ada sebuah cincin perak sederhana, dengan ukiran kecil di dalamnya. "Audrey." Dita menatap cincin itu, lalu memandang Elaine dengan mata membulat. "Miss, ini apa maksudnya?" Elaine tersenyum, gugup. "Awalnya aku cuma ingin kamu berpura-pura jadi suamiku, tapi sekarang aku ingin kamu benar-benar jadi bagian dari hidupku. Bukan karena terpaksa, bukan karena aku hancur, tapi karena aku sadar. Selama ini kamu yang ada di sini saat semuanya runtuh." Suara Elaine bergetar, tapi matanya mantap. "Boleh aku melamar kamu? Sungguhan?" Dita terpaku, tak bisa bicara. Dalam hatinya ada badai yang tak bisa dijelaskan, campuran bahagia, haru, dan rasa tidak percaya. Tapi di balik semua itu, satu hal ia tahu pasti, bahwa cinta bisa tumbuh dari luka, dan rumah bisa dibangun dari dua hati yang saling menerima, meski awalnya pura-pura. Ruangan terasa hening sekali setelah pertanyaan itu terucap. Seolah waktu berhenti tepat saat Elaine berkata, "Bolehkah aku melamarmu?" Sungguhan. Dita masih memegang cincin kecil itu di telapak tangannya. Jari-jarinya gemetar, bibirnya terbuka namun tak satu kata pun keluar. Wajah Elaine tampak gugup, tapi tulus. Tidak ada dramatisasi, tidak ada musik latar seperti di film-film romantis. Hanya dua orang manusia yang pernah terluka, saling menatap dalam keheningan yang penuh makna. "Miss," akhirnya Dita bersuara. Suaranya serak karena emosi menumpuk di tenggorokan. "Kamu yakin? Kamu tahu saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang yang Miss impikan. Saya cuma asisten rumah tangga yang gak tamat SMA." Elaine menggeleng pelan. "Dita, aku bukan butuh impian sekarang. Aku butuh kenyataan. Dan kenyataan yang paling aku syukuri setiap hari adalah bahwa kamu masih di sini." Mata mereka bertemu. Tak ada lagi jarak di antara mereka. Tak ada lagi sekat status, budaya, atau masa lalu. Yang tersisa hanyalah dua hati yang sama-sama ingin merasa cukup dan diterima tanpa syarat. Dita tak bisa menahan air mata. Ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. "Iya, aku mau," bisiknya. Begitu lirih namun pasti. Cincin perak itu ia genggam erat, seperti memegang sesuatu yang lebih dari logam. Seolah di tangannya kini tergenggam harapan yang nyaris tak pernah ia berani bayangkan. "Aku gak tahu hidup bisa berubah secepat ini," lanjut Dita. "Dari pembantu, jadi suami pura-pura. Lalu sekarang, jadi orang yang kamu pilih." Elaine meraih tangan Dita, menggenggamnya erat. "Kamu bukan dipilih karena keterpaksaan.
Kamu dipilih karena kamu nyata. Kamu ada saat semua orang hilang. Mereka tidak merayakan malam itu dengan pesta atau kembang api. Tak ada foto untuk diunggah atau teman untuk diundang. Tapi hati mereka tahu, itu adalah malam yang jauh lebih berharga dari sekadar pernikahan palsu. Itu adalah malam saat semuanya berubah dari kewajiban menjadi keinginan, dari pura-pura menjadi cinta. Pernikahan kedua, mereka berlangsung 2 bulan setelah lamaran itu. Kali ini bukan di kantor catatan sipil, tapi di taman belakang apartemen sederhana mereka. Taman kecil itu dihias seadanya dengan bunga plastik dan pita putih yang dirangkai oleh tetangga-tetangga yang sudah menganggap mereka keluarga. Audrey mengenakan gaun kecil warna krem, lengkap dengan bando bunga di kepalanya, tertawa-tawa sambil digendong oleh salah satu sahabat Elaine. Dita mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam yang disetrika rapi, sementara Elaine tampil sederhana namun anggun dalam dress biru langit yang membuat wajahnya bersinar. Di hadapan mereka berdiri seorang pendeta lokal yang juga tetangga sebelah, membacakan janji nikah dengan suara pelan namun hangat. Kalian berdua tidak datang dari latar yang sama, tidak memulai cerita ini dengan cinta, tapi kalian saling menjaga ketika dunia menjauh, katanya. Saat mereka saling menyematkan cincin, ya kali ini 2 cincin, tak satu pun dari mereka bisa menahan tangis. Tapi tangis itu bukan karena luka, itu tangis lega, karena keduanya tahu, mereka akhirnya sampai di tempat yang layak mereka sebut rumah. Waktu terus berjalan. Dunia perlahan lupa dengan masa lalu Elaine. Tak ada lagi bisik-bisik soal siapa ayah kandung Audrey. Tak ada lagi pertanyaan sinis di balik senyuman sosialita. Yang ada kini adalah sebuah keluarga kecil yang selalu tampak hangat saat berjalan sore bertiga, atau saat duduk di kafe kecil menikmati roti dan teh sambil menonton Audrey menggambar dengan krayon. Dita bekerja sebagai asisten di bisnis kecil Elaine yang makin berkembang, sementara Elaine banyak menulis blog tentang kehidupan sebagai ibu tunggal yang diselamatkan cinta yang tak biasa. Orang-orang menyukainya, bahkan ada yang bilang kisah mereka seperti drama Korea versi nyata. Tapi hanya Dita dan Elaine yang tahu kisah ini dimulai dari kehancuran. Lucu ya, ujar Elaine suatu malam. Kita dulu pura-pura, tapi sekarang aku bahkan gak bisa bayangin hidup tanpamu. Dita tertawa pelan, menggenggam tangan Elaine di atas meja makan. Aku juga gak tahu siapa yang nolong siapa. Kamu selamatin aku dari hidup kosong. Dan Audrey, dia alasan aku percaya lagi. Elaine menatap Dita lekat-lekat, lalu mencium tangannya. Bisik kecilnya terdengar jelas. Kamu rumahku. Dan pagi itu, saat Audrey yang kini berusia 3 tahun berlari kecil ke arah Dita yang sedang menyiram bunga, ia memanggil dengan suara paling riang. Papa! Dita menoleh cepat, tertawa lebar, lalu meraih gadis kecil itu dan mengangkatnya tinggi ke udara. Audrey tertawa ceria, tangannya melambai-lambai. Dari balkon lantai atas, Elaine menyaksikan momen itu sambil memeluk mug kopinya. Wajahnya tenang, penuh damai. Dulu, ia pernah berpikir hidupnya hancur karena satu kesalahan. Tapi hari ini, ia tahu. Kesalahan itu justru menuntunnya pada jalan yang lebih indah. Dita menoleh ke atas dan melihat Elaine tersenyum. Ia mengangguk pelan, seolah mengucapkan, terima kasih telah memilihku, meski awalnya hanya untuk berpura-pura. Elaine membalas anggukannya, lalu turun ke taman, bergabung bersama 2 orang yang kini menjadi pusat dunianya. Dalam pelukan keluarga kecil itu, tak ada lagi pura-pura, tak ada lagi status majikan dan pekerja. Yang ada hanyalah cinta yang tumbuh dari keikhlasan, keberanian, dan pilihan untuk tetap tinggal ketika yang lain pergi.